Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36 dalam tema Yesus memberitakan kematiannya. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kami. Maka saat ini kami akan merenungkannya. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Berikanlah hikmat dan konsentrasi dikala kami membaca mendengarkan firman-Mu. Supaya firman ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi menjadi kekuatan spiritual bagi kami. Hamba-Mu yang memberitakan diberkati, jemaat-Mu yang mendengarkan terberkati. Karena itu isilah bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Kami sedia belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-36 dalam perikop Yesus memberitakan kematiannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu memohon kepadanya, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kamu telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya.
Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sementara ada di minggu-minggu sengsara. Kita sementara ada dalam perayaan kesengsaraan, penderitaan Tuhan Yesus ketika Yesus dia ada di dunia ini. Nah, saudaraku yang kekasih, semua orang pasti tidak suka menderita. Karena menderita itu berarti berada di zona yang tidak mengenakkan, zona yang tidak nyaman. Artinya bahwa orang senantiasa suka ada di zona nyaman, menikmati hidup yang aman-aman saja. Tetapi disadari bahwa penderitaan, pergumulan itu selalu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan menjadi sahabat kita. Karena itu ada ungkapan mengatakan hidup manusia tidak pernah sepi dari pergumulan, tidak pernah lepas dari penderitaan. Karena dengan pergumulan, dengan penderitaan yang diizinkan Tuhan kita lewati, kita nikmati, maka sadarlah kita akan keberadaan kita, akan keberdosaan kita. Bahwa sesungguhnya manusia terbatas, manusia penuh dengan dosa, dan manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan Allah. Sehingga kita yakin bahwa apapun kehidupan atau kenyataan yang ada di depan mata kita, yang kita hadapi, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua itu mengantar kita untuk mengakui kebesaran Tuhan, otoritas Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita selama kita ada di kefanaan dunia ini. Termasuk di dalamnya ketika kita menderita, kita percaya Tuhan tahu dan Tuhan izinkan, supaya sekali lagi kita sadar keberadaan kita, keberdosaan kita, dan kita akui kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan dia berkuasa atas semua apa yang ia jadikan. Berkuasa atas alam semesta, tapi juga berkuasa atas perjalanan hidup, bahkan hidup dan mati kita manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab Yohanes ini, kita dituntun melalui tema bahwa Yesus memberitakan kematiannya. Dikatakan bahwa ada orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, yang datang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kepada Filipus mereka menyampaikan, kemudian kepada Filipus dia sampaikan kepada Andreas, dan akhirnya mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan jawaban Tuhan Yesus dikatakan, kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, saudara, pemahaman orang Yahudi bahwa Yesus dia adalah Mesias, Yesus adalah Mesias. Dia yang akan memerintah kerajaan Yahudi di dunia ini. Sehingga mereka tidak memahami siapa Yesus sebenarnya. Sekalipun mereka telah melihat bagaimana mujizat, keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi baik orang Yahudi, bahkan juga murid-murid Yesus, mereka tidak mengerti semua perkataan Tuhan Yesus, apalagi di akhir-akhir kehidupannya. Bahwa Yesus mengatakan di sini, dia akan dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara, Yesus menggambarkan kehidupannya, kematiannya melalui biji gandum. Bahwa kalau biji gandum itu tidak ditanam di tanah, tidak mati, maka tidak menghasilkan apa-apa. Tidak akan bertumbuh, tidak akan menjadi banyak.
Tetapi ketika biji gandum itu ditanam di tanah, mati, maka dia akan tumbuh hidup menghasilkan banyak. Banyak yang dihasilkan oleh biji gandum yang telah ditanam. Nah, saudara, itu menggambarkan bagaimana Yesus, dia akan mati. Dia akan menderita. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita manusia, saya dan saudara, orang yang percaya kepadanya, diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal, mendapatkan anugerah keselamatan. Itulah Yesus, dia yang menderita kesengsaraan, dia yang disalibkan, dia yang mati dikuburkan, tapi dia yang bangkit supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara, itulah biji gandum. Kita bisa mengibaratkan biji gandum ini dengan pertanian yang ada di daerah kita. Misalnya jagung atau milu. Kalau tidak ditanam, kalau hanya disimpan, pasti tidak jadi banyak, tidak menghasilkan buah. Atau tanaman lainnya, misalnya cabai rawit atau rica. Kalau cuma disimpan saja, tidak ditanam, pasti tidak menghasilkan. Tomat juga biji ditanam supaya menghasilkan hasil yang banyak. Maka itulah, saudara, gambaran bahwa Yesus, dia harus mati, menderita supaya kita diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal, bahwa dosa kita dibayar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan lebih lanjut lagi, saudara, dikatakan, siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, ini mau mengatakan bahwa setiap orang yang tidak mau menderita, yang tidak mau berkorban, yang hanya suka ada di zona nyaman, pasti dia akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang mau menderita demi kebenaran, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan, pasti akan mendapatkan nyawanya. Artinya akan memperoleh keselamatan. Dan ini yang diberitakan oleh firman Tuhan. Nah, karena itu, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kali lagi itu menunjuk pada kematiannya. Tidak lama lagi. Tapi orang-orang yang mendengarnya, baik orang Yahudi, orang Yunani, termasuk para murid, mereka tidak memahami perkataan Tuhan Yesus. Yesus, dia adalah Tuhan. Yesus, dia adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kita manusia yang berdosa, yang seharusnya menanggung dosa kita. Kita yang seharusnya disalibkan, tapi semua diganti oleh Tuhan Yesus, agar supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa di minggu-minggu sengsara ini, dalam perenungan kita akan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan agar supaya hidup kita ini fokusnya kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, terkonsentrasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab sadarlah kita di dunia yang semakin modern ini, yang dikatakan bahwa zaman digitalisasi, zaman sekarang ini, saudara, zaman yang penuh dengan tantangan. Iman kita ditantang. Apakah kita tetap setia atau tidak? Apakah kita tetap taat atau tidak? Sehingga lewat firman Tuhan mau meneguhkan, mengingatkan kita agar supaya kesetiaan kita nyata. Pribadi lepas pribadi, tetapi juga keluarga bertahan sekalipun kita ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan. Sebab orang nanti berhenti bergumul ketika finish kehidupannya, ketika hidupnya sudah tidak bernafas, nyawa sudah tidak bernafas lagi. Sama dengan ungkapan mengatakan, selama orang masih injak tanah, pasti ada pergumulan. Nanti so tidur di tanah, baru habis pergumulan. Artinya selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup, masih ada nafas hidup, maka pergumulan itu tetap ada. Tapi yakin, saudara, bahwa Tuhan tahu ketika kita bergumul. Tuhan tahu ketika kita menghadapi penderitaan. Sebab Tuhan Yesus sendiri, dia telah mengalami penderitaan.
Bahkan penderitaan yang kita alami saat ini tidak seberapa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebab Yesus, dia menderita secara batin, dikhianati. Saudara, dikhianati itu sangat-sangat menyakitkan. Saya kira manusia ketika merasakan, anak muda ketika berpacaran dikhianati oleh pacarnya, suami istri ketika dikhianati oleh pasangan hidup istri atau suami, sangat menyakitkan. Nah, Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Muridnya sendiri hari-hari ada dengan Tuhan Yesus, melayani bersama Yesus, makan bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, tidur dalam satu rumah bersama Yesus. Tapi dia mengkhianati Tuhan Yesus. Orang Manado bilang dia bukan tikang dari belakang, tikang dari muka. Nah, sangat menyakitkan, saudara. Nah, Yesus sudah mengalaminya. Dan ketika Yesus di akhir kehidupannya, dia dicambuk, dia diludahi, dia dipukul, dia harus memanggul salib. Bahkan tergantung di kayu salib. Itu luar biasa kesengsaraan dan penderitaan. Karena itu saudara, kita yakin ketika kita menderita, Yesus tahu. Ketika kita bergumul, Tuhan Yesus tahu. Apapun masalah kita, apapun persoalan hidup kita, bahkan seberapa kita mampu menghadapinya, Tuhan tahu. Tuhan tahu semuanya. Sama dengan lagu mengatakan, ku tahu, Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu perasaan kita. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu segenap kehidupan kita. Karena itu saudara, jangan pernah mundur ketika kita dihadapkan dengan tantangan atau masalah hidup. Mari kita terobos setiap tantangan itu. Dan yakin bahwa Tuhan dengan tiang awan berjalan di waktu siang, dengan tiang api di waktu malam, akan terus menyertai kehidupan kita. Karena itu saudara, orang harus punya ketahanan, yaitu iman. Iman kita harus kuat. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita selalu dekat dengan Tuhan lewat kebenaran firman, lewat doa, tapi lewat pujian. Itu yang akan menyentuh spiritual kita, sehingga kita punya power, punya senjata untuk terus maju, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita yakin kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Walaupun kadangkala orang ada di zona yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan. Tapi semua seizin Tuhan. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bertahan. Bahkan saudara, di komunitas manapun ketika kita tampil sebagai orang-orang yang setia, sebagai orang-orang yang dapat mengedukasi orang lain, menjadi support system bagi orang lain, dengan effort kita, dengan usaha kita, kita tetap super excited untuk dapat menikmati hidup ini. Maka itulah pesona kehidupan yang benar sebagai orang Kristen. Sebab disadari saudara, kekristenan itu bukan sekedar status, bukan sekedar caption saja di dunia maya ataupun di KTP, saudara. Tapi kekristenan itu artinya Kristus hidup di dalam kita, kita hidup di dalam Kristus, yang mau mengingatkan kita bahwa itulah kehidupan orang percaya, bahwa kita senantiasa hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Walaupun beban kehidupan kita berat, tanggungan kita itu berat, kadangkala orang tidak mampu memikul salib. Tapi ingat saudara, Yesus tahu siapa kita. Yesus tahu penderitaan kita. Yesus tahu kemampuan kita, kekuatan kita menghadapi semuanya. Karena itu berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun banyak rintangan, onak dan duri, tapi percaya ada saatnya kita akan menikmati kemenangan, sukacita, sehingga kita akan bersorak-sorai, saudara, ketika kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa di ayatnya yang terakhir, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Siapa yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara, terang di sini menunjuk kepada diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah terang hidup. Ketika mereka ada bersama dengan Yesus, menikmati terang itu, dalam situasi ketika Yesus hadir di dunia ini,
maka mereka akan menikmati hidup. Mereka tidak akan menikmati kegelapan. Maka itulah juga kehidupan kita. Kita yakin Yesus adalah terang dunia, menerangi perjalanan kehidupan kita. Selama kita masih ada di dunia ini, terang Kristus menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menjadi kuat. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, kita kerjakan dengan baik. Dan apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Tuhan yang melakukan bagian Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, sama dengan pemazmur katakan, tapi suatu saat kita akan menikmati padang yang berumput hijau. Menikmati berkat Tuhan yang sangat indah dan sangat luar biasa. Karena itu saudara, perenungan di minggu-minggu sengsara ini mau mengingatkan kita kuat di dalam Tuhan. Iman kita teguh, kokoh, kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Kita harus mampu mengendalikan diri. Kita harus punya hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Agar supaya kita tidak ceroboh dan tidak gegabah. Mengambil keputusan bahkan bertindak. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, di komunitas manapun kita hadir, kehadiran kita membawa sukacita, membawa shalom, menjadi berkat, membuat orang lain bisa tersenyum, bergembira dan bersorak-sorai. Sehingga kita yakin bahwa kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus, followers Kristus yang aktif, yang setia, yang tetap mengekspresikan kehidupan yang benar, kehidupan yang mendatangkan sukacita, lewat perkataan-perkataan yang baik, tapi juga lewat sikap hidup yang mempesona, yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan spiritual bagi kami. Biarlah di minggu sengsara ini kami akan senantiasa menghayati akan keberadaan kami, betapa terbatas dan betapa lemahnya kami. Tapi kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Silih berganti pergumulan yang kami hadapi, penderitaan yang kami alami, tapi kami percaya semua seizin Tuhan, supaya kami sadar keberdosaan kami dan mengakui kebesaran Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan berkuasa atas alam semesta, tapi juga berkuasa atas perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan tidak menutup mata dan tidak meninggalkan kami. Engkau menjadi terang bagi kami, semua yang menerangi perjalanan hidup kami. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsata Iras, juga mendukung FB Pro Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan like, dan berikan komentar yang membangun. Juga bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.